Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu distribusi binomial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Bintang Maharani dengan NIM 225221180. Saya Siti Mauludah Wulandari dengan NIM 225221169. Saya Stafita Valentina Fikianto dengan NIM 225221178. Saya Syifaini Aulia Azizin dengan NIM 7. Baik, dimulai dari pengertian. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam N percobaan berhasil atau gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Ketika N sama dengan 1, distribusi nomial adalah distribusi Bernoulli. Distribusi binomial merupakan dasar dari uji binomial dalam uji signifikansi statistik. Distribusi binomial digunakan untuk data diskrit, bukan data kontinu yang dihasilkan dari eksperimen Bernoulli. Peristiwa pelemparan mata uang koin yang dilakukan beberapa kali adalah contoh dari proses Bernoulli. Dan hasil outcome dari tiap-tiap pengocokan dapat dinyatakan sebagai distribusi probabilitas binomial. Kejadian sukses atau gagal calon pegawai dalam psikotes merupakan contoh lain dari proses Bernoulli. Sebaliknya, distribusi frekuensi hidupnya lampu neon di pabrik Anda harus diukur dengan skala kontinu dan bukan dianggap sebagai distribusi binomial. Secara formal, suatu eksperimen dapat dikatakan eksperimen binomial jika memenuhi 4 persyaratan. Yang pertama, banyaknya eksperimen merupakan bilangan tetap. Yang kedua, setiap eksperimen selalu mempunyai 2 hasil sukses dan gagal. Tidak ada daerah abu-abu dalam praktiknya. Sukses dan gagal harus didefinisikan sesuai keperluan. Misal, 1. Lulus sukses, tidak lulus gagal. Yang C, yaitu probabilitas sukses harus sama pada setiap eksperimen. Yang D, eksperimen tersebut harus bebas satu sama lain, artinya satu eksperimen tidak boleh berpengaruh pada hasil eksperimen lainnya. Untuk membentuk suatu distribusi binomial diperlukan 2 hal. Yang A, banyaknya atau jumlah percobaan atau kegiatan. Yang B, probabilitas suatu kejadian baik sukses maupun gagal. Distribusi probabilitas binomial dapat dinyatakan sebagai berikut. Dalam sebuah percobaan Bernoulli di mana P adalah probabilitas sukses dan Q sama dengan 1 dikurangi P adalah probabilitas gagal, dan jika X adalah variabel acak yang menyatakan sukses. Selanjutnya, distribusi binomial negatif. Suatu distribusi binomial negatif dibentuk oleh suatu eksperimen yang memenuhi kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, eksperimen terdiri dari serangkaian percobaan yang saling bebas. Setiap percobaan atau trial hanya dapat menghasilkan satu dari 2 keluaran yang mungkin sukses atau gagal. Probabilitas sukses P dan demikian pula probabilitas gagal Q 1 kurang P selalu konstan dan dalam setiap percobaan atau trial. Eksperimen terus berlanjut. Percobaan terus dilakukan sampai sejumlah total K sukses diperoleh di mana K berupa bilangan bulat tertentu. Jadi, pada suatu eksperimen binomial negatif, jumlah suksesnya tertentu, sedangkan jumlah percobaannya yang acak. Distribusi binomial negatif bila percobaan bebas berulang dapat menghasilkan sebuah sukses dengan probabilitas P dan gagal dengan probabilitas Q sama dengan 1 min P, maka distribusi probabilitas dari variabel acak X.
Selanjutnya, ciri-ciri distribusi binomial. Ciri pertama, yaitu bila jumlah N tetap dan P kecil, maka distribusi yang dihasilkan akan miring ke kanan. Dan bila P makin besar, maka kemiringan akan berkurang. Dan bila P mencapai 0,5, maka distribusi akan menjadi simetris. Bila P lebih besar dari 0,5, maka distribusi yang dihasilkan akan miring ke kiri. Ciri kedua, yaitu bila P tetap dengan jumlah N yang makin besar, maka akan dihasilkan distribusi yang mendekati distribusi simetris. Percobaan diulang sebanyak N kali. Hasil setiap ulangan dapat dikategorikan ke dalam dua kelas. Misalnya berhasil atau gagal, ya atau tidak, sukses atau failure. Peluang berhasil atau sukses dinyatakan dengan P dan dalam setiap ulangan nilai P tetap. Peluang gagal dinyatakan dengan Q, di mana Q sama dengan 1 min P. Yang selanjutnya itu percobaan binomial. Dalam percobaan ini, hasilnya seringkali diklarifikasikan sebagai hasil yang sukses atau gagal. Sebagai contoh yaitu suatu pertanyaan pilihan ganda yang benar dapat diklarifikasikan sebagai hasil yang sukses. Sedangkan pilihan jawaban lainnya merupakan jawaban yang salah atau yang diklarifikasikan sebagai hasil yang gagal. Besarnya nilai probabilitas setiap X atau peristiwa sukses dari N kali eksperimen ditunjukkan oleh probabilitas sukses P dan probabilitas kegagalan atau Q. Rumus distribusi peluang binomial yaitu P sama dengan faktorial N dikali dengan P pangkat Q dikali dengan Q pangkat N dikurangi X dan dibagi dengan faktorial X dikali dengan faktorial N dikurangi X. Dengan keterangan P adalah probabilitas sukses atau 1 dikurangi Q dan Q adalah probabilitas gagal, N adalah jumlah total percobaan, X adalah jumlah sukses dari N kali percobaan, di mana X adalah 1, 2, 3, atau seterusnya. Contoh soalnya yaitu suatu survei menemukan bahwa 1 dari 5 orang berkata bahwa dia telah mengunjungi dokter dalam sembarang bulan yang dinyatakan jika 10 orang dipilih secara acak. Berapakah peluang 3 di antaranya sudah mengunjungi dokter bulan lalu? Pembahasannya yaitu pada kasus ini N sama dengan 10 dan X sama dengan 3, P sama dengan 1/5 dan Q sama dengan 4/5. Jadi peluang 3 orang yang dipilih sudah mengunjungi dokter bulan lalu adalah 0,201. Selanjutnya yaitu rata-rata, varian, dan simpangan baku untuk distribusi binomial. Rata-rata, varian, dan simpangan baku variabel yang memiliki distribusi binomial secara berturut-turut dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut, yaitu min atau rata-rata adalah N kali P, varian adalah N kali P dan Q, dan simpangan baku atau deviasi standar secara aljabar ekuivalen dengan rumus-rumus untuk rata-rata, varian, dan simpangan baku variabel distribusi peluang, tetapi karena variabel-variabel tersebut memiliki distribusi binomial, maka variabel-variabel tersebut dapat disederhanakan dengan menggunakan aljabar. Contoh dari simpangan baku yaitu suatu koin dilemparkan sebanyak 4 kali, tentukan rata-rata, varians, dan simpangan baku dari banyaknya angka yang muncul. Penyelesaiannya adalah dengan menggunakan rumus distribusi binomial. Diketahui N sama dengan 4, P sama dengan 1/2, Q sama dengan 1/2. Maka rata-ratanya adalah N dikali P sama dengan 4 dikali 1/2 sama dengan 2. Adapun variansnya adalah N dikali P dikali Q sama dengan 4 dikali 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1. Simpangan baku sama dengan 1. Jadi ketika 4 koin dilemparkan beberapa kali, rata-rata banyaknya angka yang muncul adalah 2 dan simpangan bakunya adalah 1.
Distribusi binomial kumulatif. Probabilitas binominal. Probabilitas binomial kumulatif adalah probabilitas dari peristiwa binomial lebih dari satu sukses. Rumusnya, PBK sama dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai N, C, N, X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. PBK sama dengan P, X sama dengan 0 ditambah P, X sama dengan 1 ditambah sampai P, X sama dengan N. Contohnya, sebanyak 5 mahasiswa akan mengikuti ujian sarjana dan diperkirakan hitunglah probabilitasnya. A. Paling banyak 2 orang lulus. B. Yang akan lulus antara 2 sampai 3 orang. Dan C. Paling sedikit 4 di antaranya lulus. Penyelesaiannya, yang A diketahui N sama dengan 5, P sama dengan 0,7, dan B sama dengan 0,3. P X2 sama dengan P X sama dengan 0 ditambah P X sama dengan 1 ditambah P X sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 0,16. Yang B, P 2X3 sama dengan P X sama dengan 2 ditambah P X sama dengan 3, hasilnya 0,44. Adapun yang C, penyelesaiannya adalah P X4 sama dengan P X sama dengan 4 ditambah P X sama dengan 5, dan hasilnya adalah 0,53. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.